Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa sadaqa rasulul karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Semoga yang hadir di majelis subuh ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rizki yang halal, rizki yang baik, rizki yang mencukupi, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, manusia paling sempurna, menjadi tokoh teladan sepanjang masa yang tidak boleh kita kerdilkan sunnahnya. Kalau belum bisa, tidak usah mencemooh, tidak usah mengejek orang lain yang berikhtiar untuk mengikuti sunnah Nabi. Walaupun secara fitrah manusiawi kita tidak bisa ibadahnya melebihi Nabi. Kalau ikhtiar untuk duplikasi mah kenapa tidak boleh. Jadi kalau kita baru bisa mampu melaksanakan fardunya, jangan mengejek orang yang ikhtiar melaksanakan sunnahnya. Jadi nikmati saja. Nembe saged sholat sunnah ya sunnah, yang lain sudah mulai memelihara jenggotnya mungkin. Karena kalau orang duwe jenggot akeh ya isone mak tuwir-tuwir ya enggak apa-apa wong ikhtiar. Enek sing ngece jenggoten ya sing kobak ngono kae lho, kaya Ustaz Khalid kae cocok. Nek kaya ngene apa kaya kuwi ya disebut kayak gitu terus kita sakit hati dan seterusnya. Oh tidak, lanjutkan saja. Kalau memang betul-betul itu niatnya ittiba Nabi, ya kita berusaha untuk melaksanakan amalan-amalan yang lainnya ikhtiari sebagai bentuk kita itu umat Nabi yang memang mencintai beliau. Sering kami sampaikan, kita banyak menggunakan amalan-amalan Nabi tetapi karena tujuannya untuk duniawi. Melu sunnahnya duha karena memang banyak jatuh tempo, melu sunnahnya lahir karena esok-esok ini ujian. Nah, dan kita itu sering menggunakan sunnahnya itu tetapi karena ada tujuan pribadi. Ya, coba disebut sebagai kecintaan Nabi. Karena Nabi melakukannya, kita mencoba melakukannya. Para ulama-ulama terdahulu ketika mereka minta kepada Allah hajatnya, mereka malu menyebut hajatnya. Karena mereka punya punya keyakinan yang luar biasa kalau hajatnya itu pasti Allah urus dengan sebaik-baiknya urusan. Sehingga ketika mereka itu pingin sesuatu urusan dunia, tidak mau menyebutnya, malu sama Allah. Kalau saya pingin A, takutnya Allah sedang punya rencana lain yang lebih hebat dari A itu. Nek bedane awake dhewe salatnya khusyuk, duanya khusyuk, lainnya khusyuk dengan nyebut sesuatu yang kita inginkan. Ya Allah, pajirone kok ora rampung-rampung angsurane ya. Lalu minta sama Allah, disebut hajatnya. Orang-orang terdahulu seperti Imam Ahmad ketika beliau menceritakan masalah istighfar,
Orang-orang terdahulu itu kalau punya hajat maka banyak-banyak istighfar. Tetapi hajatnya tidak disebut. Pasti Allah akan urus hajatku dengan sebaik-baiknya urusan. Dengan cara apa? Beristighfar kepada Allah dan dipasrahkan kepada Allah. Nah, awake dhewe ora go dalam hati disebut pakai lisan iso sing banter sisan. Ya Rob, rasa maknyus banget. Itu bedanya kita dengan orang-orang terdahulu. Nah, ibu bapak rahimani rahimakumullah, maka dari itu kita harus paham Allah sebaik-baiknya tempat bersandar. Dulu orang beristighfar sampai ditanya, kenapa engkau banyak-banyak istighfar? Apakah ada hajatmu yang belum terpenuhi? Itu pertanyaannya. Bukan kenapa engkau istighfar, dosamu apa? Kan begitu kalau kita. Nah, kok istighfar terus ngopo? Kowe bar maksiat ya. Mesti kali munculnya itu. Tapi dulu orang tanya, kenapa lisanmu kok banyak beristighfar? Hajat apa yang belum kau dapatkan? Dia menjawab, saya sudah hajat saya terpenuhi semua. Istri saya, anak-anak saya, solih-solihah semua, urusan rumah tangga saya, ekonomi saya, usaha saya. Itu cerita dari tukang roti. Ingat ya Pak ya? Semuanya sudah kecuali satu. Apa yang belum dipenuhi oleh Allah dari hajatmu? Saya itu dari dulu pengen ketemu dengan Imam Ahmad. Angger beliau lunga rono tak oya ilang rono genti. Kan enggak kayak sekarang gitu. Di Iqbal ning Masjid Nur Rahim ngono WA ning kono gas mangkat enggak nyampe 5 menit datang. Selesai. Wah, engko pindah lagi ning Masjid Al-Aqsa. Oh ya bisa. Lah dulu dengar kabar ya, 1 hari 2 hari berjalan imamnya sudah hilang. Jadi dulu mencintai ilmu dan pemberi ilmu itu luar biasa effortnya, ikhtiarnya. Wong awake dhewe saiki ndelok hukum tinggal Google, apa hukumnya potong rambut di hari Sabtu, enter, muncul wis do percaya dengan itu. Dengan mudah sekali kita dapat ilmu. Nanti kami terangkan kenapa demikian. Apalagi tentang rasa syukur kita, bahagia kita supaya tidak berlebih-lebihan. Itu bedanya. Kalau dulu istighfarnya sampai ditanya apa hajat yang belum dipenuhi, kalau sekarang kenapa engkau banyak istighfar, dosa apa yang telah engkau lakukan. Jadi levelnya saja sudah berbeda jauh kita dengan para salafus saleh. Jamaah salat subuh rahimani rahimakumullah syadakumullah. Untuk pekan terakhir di bulan Desember ini kami ingin menyampaikan kepada seluruh jamaah dimanapun, nanti pindah tempat manapun pasti juga ada pesan ini. Salah satu urusan dunia kita yang sudah diatur oleh Allah itu kan patut disyukuri. Termasuk urusan-urusan yang mungkin membahagiakan kita kan patut kita lalui, mungkin bahkan dirayakan oleh kita. Ya, tasyakuran, kenaikan pangkat, tasyakuran, walimatul urus, tasyakuran akikah, tasyakuran rumah baru, tasyakuran, semua boleh disyukuri. Tetapi ada hal-hal yang memang tidak perlu dinikmati secara berlebihan, apalagi yang berkaitan dengan muamalah atau berkaitan dengan toleransi. Nah, toleransi itu dibahas di bab ini seharusnya. Bukan masalah bab lisan, bab ucapan. Udah toh, Islam itu sudah berapa ribu tahun toh toleransi terbaiknya oleh Nabi. Nabi selama di Madinah itu masuk ya mboten enten umatnya atau orang yang bersama dipimpin oleh Nabi yang beragama non muslim. Ada Nasara, ada Yahudi, dan mereka baik-baik saja dengan kepemimpinan Nabi. Orang ruwet, sidik-sidik toleransi, enggak. Sebaik-baiknya contoh manusia yang punya toleransi tingkat tinggi itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang kita mengambil tokoh selain Nabi yang mungkin dalilnya, hujahnya itu tidak kuat, bahkan mengunggul-unggulkan mereka karena hanya hak asasi manusia dan toleransi. Sehingga setiap bulan Desember undangan perdebatan masalah selamat itu terus ada undangan. Dinikmati kenapa sih? Ketika kami besok jadi pejabat, mungkin wali kota Solo ya, terus ada kewajiban untuk mengucapkan selamat hari raya apa,
Lalu kami mengatakan selamat kepada semua penganut agama Kristen dan Katolik yang sedang menikmati agenda hari rayanya. Boleh tidak? Karena kami meyakini dalam kategori at-tauhid, kita tidak boleh meyakini sesuatu yang melanggar pondasi tauhid kita, namanya ilah, bab ketuhanan. Kalau ucapan yang lain mah monggo Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru mendengar kali ini, kami terangkan dulu tentang lam yalid wa lam yulad. Maka dalam sesembahan, siapapun yang mau berorientasi keyakinan menyembah Tuhannya, maka Islam tidak akan pernah mengakui bahasanya Allah itu dilahirkan atau beranak, melahirkan. Nah, sedangkan ketika lisan umat Islam mengatakan sesuatu, mereka semua akan dimintai pertanggungjawabannya. Panjenengan dan kula sering ngomong demi Allah dan seterusnya, itu dipertanggungjawabkan. Dalam Islam bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah, login Bapak, masuk Islam. Oh, berarti sepele kan, tidak masalah. Iya, untuk kalimat-kalimat sehari-hari tidak masalah. Tetapi untuk ketauhidan kita itu bisa dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Sesimpel itu sebetulnya. Rasa tidak berdebatan, kenapa kita tidak menghormati kitab itu? Nabi itu memimpin Madinah berapa lama toh? Dan beliau contoh terbaik untuk toleransi. Sudah. Jadi kalau mau mengucapkan selamat dengan sesuatu yang kita tidak yakini, cukup merubah redaksinya kan enak. Tidak usah memperdebatkan kenapa toh Natal jadi masalah, padahal dia saudara kita. Berapa lama panjenengan bertetanggaan dengan orang Kristen dan Katolik? Berapa lama kita bertukar gudeg ceker sama bakso? Berapa lama kita ta'awun 'alal birri wat taqwa? Kita birri dan takwa, mereka dunia. Berapa lama kita bantu-membantu, gotong royong, pos kampling dengan mereka? Kenapa itu tidak disebut toleransi? Dan ketika saya mengatakan tidak, dianggap orang yang intoleransi. Ini perlu dimaknai Bapak Ibu. Bahasanya kita hidup di dunia. Bapak Ibu yakin kalau saudara kita non muslim itu meninggal, mereka ada kesempatan untuk masuk jannah menurut Islam? Makanya lakum dinukum waliyadin, perkara tauhid udah selesai. Tidak usah perdebatkan tahun depan. Kalau yang masih pekewo karena takut tonggone nek ora diucapkan, monggo niatkanlah dirinya supaya suatu saat bisa berubah untuk teguh dalam mempertahankan kalimat tauhid. Wong Islam itu kalau mau meninggal sakaratul maut, lisannya bisa mengucapkan la ilaha illallah, aman dirinya. Ini bab lisan bukan? Maka jangan menyepelekan bab tauhid. Ada salah satu yang membuat hajat sukses sakaratul maut kita itu tertunda. Salah satunya lisan kita gampang sekali meniadakan kehebatan Allah Ta'ala. Dan salah satunya itu gampang ke bab toleransi urusan lisan. Hati-hati nih Bapak Ibu. Jadi jangan disepelekan. Kita merangkul saudara kita itu mah toleransi luar biasa. Ya khusus bab lisan ini tentang pengakuan ketuhanan. Allah itu satu, dan jangan mengiyakan agama lain untuk menyatakan Allah mereka lebih dari satu. Kalau selamat yang lain tafadhol, selamat berbahagia menikah, boleh kan, hajat, selamat masuk rumah yang baru, kita doakan semoga aman, makmur, rukun, ayem di rumah ini, boleh. Non muslim didoakan boleh, kecuali perkara keselamatan. Kalau panjenengan yakin dengan mengatakan assalamualaikum, mereka doa ke kita dengan bahasa Arabnya kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata Nabi? Dilarang kita untuk menjawab lengkap kepada mereka, cukup dengan kalimat waalaikum, 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 selesai. Itu kita yakin kok. Kita semua sahih, sepakat. Ada yang masalah? Tidak, sepakat. Lah kok bab ketuhanan kita terus melenceng dari kesepakatan kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa Nabi kita mencontoh? Kalau masih menggunakan tokoh lain untuk mengambil contoh, berarti kita sudah mengkerdilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau alasan apa lagi? Oh kan zaman Nabi tidak ada. Ada.
bahkan lebih kompleks, bahkan posisinya sedang menerangkan tauhid. Kalau di sini kan sudah nyaman kita beragama, agamanya 5, mungkin lebih sekarang di Indonesia. Nah, satu poin mungkin teringat-ingat sampai tahun depan, kalau ketemu bulan Desember lagi gampang menikmati perbedaan itu. Teman-teman kita mereka sudah paham dengan diri kita yang bertauhid, Rabbnya satu, Allah Azza wa Jalla. Nanti yang kurang cocok dengan teori kami, dalil-dalilnya kita perpanjang dalam debat yang jadil billati hiya ahsan. Nanti kalau ada yang ingin lebih lanjut, kenapa kok susah-susah mengucapkan selamat Natal, maka akan kami ceritakan lebih lengkap supaya jika nanti ada yang masih kontra dengan teori ini bisa menikmati dengan cara yang lebih panjang, pakai voice atau apa. Pingin hujah, pingin yakin biar tahun depan saya tidak bingung lagi karena saya ini Pak Lurah, karena saya ini Pak Camat, saya ini besok insya Allah mau diangkat jadi gubernur. Monggo, karena setiap pejabat ada instruksi mengucapkan untuk semua agama. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu suang yang wing wopo gitu ya. Itu artinya apa sih? Itu lisan kok dianggap kan ini hanya formalitas. Ya sudahlah, cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai. Yang satu memang karena ada umat muslim di situ, di sisi lain ada non muslim di situ, selesai. Wong saya muslim kok dipaksa? Mbok sekarang daharannya ya dipaksa. Wong muslim ya podo, ini ada babi, ada ceker bebek, ini ada ceker ayam, ada gudeg. Monggo, universal lah, toleransi, silakan dimakan. Kalau saya ngomong gitu gimana? Sama-sama dari lisan loh ya. Udahlah, nikmat sebetulnya, dan semua akan paham, insya Allah. Oke, yang kedua, bab tahun baru yang mungkin akan kita bahas dalam kajian subuh ini ya. Saya tidak akan bahas khilafiyah, tidak akan bahas tasyabuh, ikut-ikutan orang kafir atau apa, tidak, tetapi lebih kepada proyeksi keikhlasan dan pengorbanan kita terhadap diri kita, teman-teman kita, saudara kita, dan niat baik kita untuk Allah Ta'ala. Sehebat apapun panjenengan, uang yang sebanyak apapun tetap akan dinilai oleh Allah. Bahkan urusan infak, Allah mengatakan sarra wa dharra. Walau panjenengan sekarang di sini bawa uang 10 juta, neng masjid ini uang 10 juta. Siapa ngerti kok bar saka masjid sekalian dolan, enggak tahu ya. 10 juta akeh. Terus kota infak keluar dengan enteng dudut abang siji 100.000 karena dalam lapang. Pluk 100.000 enteng. Sedangkan yang tidak punya uang, rencana habis dari kajian subuh ini meh teng Sego Liwet Al-Aqsa. Karo anake, ya subuhan kota jajake Sego Liwet nganggo pupu. Wah, ya mangkat berangkat. Setelah berangkat ketokene kota infak beredar. Nggawa dite gur 10.000-an siji, 5.000-an loro, 2.000-an loro. Rencana 2 porsi sego liwet, sijine endok separo, sijine pupu. Iki nek tak cemplungi sing 5.000, engko ora sida entuk pupu anakku. Ini jenenge ndoro. Ndoro itu tidak mesti harus tidak punya uang selamanya. Mungkin dalam momen tertentu dia sedang sempit, itu ndoro. Nek tak cemplungi sing 10.000 apa meneh kok aku gur nonton anakku. Waduh ya Allah. Ya Allah 2.000 ya Allah. Waro ditutup, ro dilempit cilik-cilik, ro ditutup nek sing ibu-ibu ngantek lebokke kotak infake ning jero ruko sik pluk 2.000. Darra. Tapi di hadapan Allah posisi 2.000 dan 100.000 ini bisa jadi lebih berat yang 2.000. Paham Ibu Bapak? Maka bukan kuantitas yang kita niatkan, seberapa jauh kita berkorban untuk Allah Ta'ala. Jadi nanti kalau ada pertanyaan nyumet kembang api ini hukumnya apa, saya tidak bilang halal haram, mubah makruh. Saya akan lihat seberapa kuat panjenengan menggunakan uang yang jenengan bakar itu untuk kebaikan kepada Allah. Saya bisa mengatakan bab sakral yang lain. Ketika panjenengan punya kuburan,
lalu kuburannya diniatkan diperbaiki, dipercantik, oke lah, cukup dirapikan, bagus, lalu kita tidak melanggar sunnah Nabi untuk membangun apapun di atas kuburan orang tua kita. Tiba-tiba ada yang nyeletuk, kuburannya ibu dhewe gur dilepo kaya ngono, ya mbok dirapikan nganggo nisan dijenengi nek iso kei omah apa ngono ndure ben ketok engkau berbakti. Nek dirungake wong awam itu mak celes. Oh iya, tinggal wong tua aku dhewe kok ya repot. Saya balik sekarang. Berapa kenikmatan yang akan diterima orang tua kita walaupun panjenengan cuman beli bunga regane 22.500 kuwi entuk mawar 10, terus entuk melati sing ijik cungkup sak gepok, terus melati sing pun mekar wangi sak gepok ditambahi kembang nopo. Padha-padha 22.000 terus Anda tabur di atas makam Bapak Ibu kita yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu, dibandingkan dengan 22.000 itu panjenengan rubah jadi makanan lalu dibagikan kepada mereka yang di kuburan atau yang sedang minta-minta atau yang panjenengan tahu. Niatkan sedekah itu untuk orang tua kita, lebih berat mana timbangan amalnya? Kita dapat pahala, ibu dapat amal jariahnya. Dan kadang-kala kita tidak berpikir itu untuk membahagiakan orang yang telah meninggal. Bicaranya secara fisik dunia, dia tidak memerlukan dunia lagi kecuali 3 amal mereka yang dinanti-nanti. Anak yang soleh selalu doa, amal mereka yang akan terus memberikan hadiah pahala, wakaf, dan ilmu mereka yang selalu dilanjutkan oleh orang yang masih hidup. Rugi panjenengan punya uang banyak ataupun sedikit, bahkan nabung hanya untuk mempercantik mereka di dunia, udah nggak pakai. Ini saya tidak pakai dalil, saya pakai nalar supaya jamaah paham. Tidak mengharamkan, makruhkan, mubahkan, menghalalkan bangunan di atas makam. Karena engkau kula dikira mengkritik kiai-kiai gede atau habib yang di atasnya ada masjid, ada rumah, kotanya derek contoh Nabi. Tidak ada Nabi mencontohkan. Nabi meninggal di rumahnya, dan kebiasaan para nabi, para ulama, para orang-orang hebat dikuburkan di tempat di mana dia meninggal. Dan ketika perluasan Masjid Nabawi, maka mau tidak mau rumah Nabi juga harus dipugar, dibatasi untuk perluasan masjid. Dan sekarang seakan-akan makam Nabi berada di dalam masjid. Itu dipelajari, ngapunten ya, karena nanti banyak sekali efek-efek syirik yang muncul dari situ. Sudah berapa banyak jamaah yang konsul tentang berdoa di tempat yang katanya mustajabah. Tempat mustajab itu rumah panjenengan Bapak Ibu. Rumah panjenengan yang ora kakean bengak-bengok, sing ora nek suara piring terbang, sing nikmat, itu rumah yang luar biasa untuk berdoa. Rumah yang ada orang tua yang senantiasa mengasihi anak-anaknya, anak-anaknya dapat doa yang mustajab dari rumah itu. Rumah ada orang tua kita yang ridho sama anak-anaknya, selama kita diridhoi orang tua, mustajab doa kita di rumah itu. Yang kedua, masjidnya kita, masjid terdekat, terjauh yang sering kita datangi, tempat mustajab kalau di Indonesia. Tidak ada lain selain itu. Ada lagi? Ada, ketika panjenengan safar untuk mencari ilmu, di dalam perjalanannya itu doa-doanya barokah. Selain itu tidak ada. Kalau di antara kita ziarah kubur, lalu di kuburan itu merasa mak merinding, ketok enek ndongane kene mak terus luwih hebat dosa. Tugas kita cuma Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Assalamualaikum ya ahlul kubur, ya ahlul diyar. Mereka tidak bisa apa-apa kecuali mendapatkan kebahagiaan amal jariah. Monggo sing hiji niat-niat bangun kubur di atas makam, bangun kubur, bangun rumah, bangun iup-iupan. Sekali lagi belajar lagi tentang itu. Sedikit pun apa yang kita keluarkan, niatkan betul-betul sesuatu yang membuat berhasil diridhoi Allah. Nah, kita ragu-ragu tidak usah dulu. Wallahu a'lam bishawab. Banyak sekali hal itu nggih. Bahkan kemarin aja kita ikut ziarah kubur ke 4 makam wali songo. Ya, ada satu makam masuk kami mah biasa saja. Allahumma ighfir lahu, ya Allah, luar biasa.
ceritanya ya, sinopsis tentang perjuangan dakwahnya mak jelas. Terus ngerti ning Sunan Kudus. Lah aku nek gendong kayak banget air dari mata air itu mak merinding. Rasanya iki bukan singup ya, ada aura yang mungkin itu yang dirasakan oleh orang lain yang masuk ke situ juga, seakan-akan pertama Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Terus baru ya Allah sesuk anakku jan CPNS mudahkanlah. Seakan-akan itu loh kita donga ning kene iki sakral banget. Ini yang salah. Itu loh yang berbahaya. Dan itu sebetulnya terbukti banget ketika makam-makam itu dikeramatkan dan seterusnya. Bahkan makam Nabi itu bukan tempat untuk berdoa. Di situ disunahkan untuk mengucapkan salam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah, gitu. Yang makbulan mustajabah itu raudhahnya, bukan makamnya. Penting banget ini. Wow, bengi debat masalah niku kira rampung-rampung kok do ngeyel. Kan itu nabi kita iya, kalau nabinya masih hidup, masih sugeng, pelukan, ambilnya air wudu, ciuman itu makbulan mustajabah. Beliau sampun sedo. Kita disuruh innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Bahkan Allah dan malaikat pun berselawat kepada nabi kita. Gitu. Gemes tenan nih Pak. Dan angel itu karena ada pegiat-pegiat dakwah yang aku fikihnya bagus, hafalannya bagus, kitab rujukannya luar biasa, kitab gundul hafal, tetapi mereka suka untuk diagung-agungkan secara level keturunan, wallahu a'lam, level dzurriyyah kiai, wallahu a'lam. Ya, akhirnya kuburan mana yang berharga? Tidak ada kubur yang berharga kecuali liang lahat kita yang nanti dikunjungi orang untuk senantiasa berdoa kepada kita, mendoakan kita. Itu luar biasa berharga. 3. Jadi besok ada orang yang mengatakan tasyabuh, aja melu-melu perayaan tahun baru itu Masehi. Lah mau ndak mau panjenengan sekarang kalender yang dihafal kalender Masehi. Sekarang bulan apa? Desember. Besok bulan apa? Januari. Sekarang hijriahnya bulan apa? Saya tak pilih Google saya, tak pilih HP saya. Wong yo kenyataannya panjenengan menikmati bulan Masehi. Tanggal hijriah berapa? Memati kabeh. Kita belum menggunakan hijriah. Oke lah, enggak apa-apa. Rasa kakean debat sing ekstremis banget tentang Masehi itu. Sekarang tanggal berapa? Bulan berapa hijriah? Notade nggak kanggo debat panjenengan tentang Masehi sekarang mau masih pakai kok. Nikmati saja, itu sebagai bentuk kehebatan Allah Ta'ala mengurus manusia yang rahmatan lil alamin. Kita bisa mengambil pelajaran, mengambil manfaat dari agama lain selama tidak melanggar syariat. Nggak apa-apa jenengan tahun baru itu 1 Januari, bahkan 1 Muharram merah kelingan kapan tahun ini, nggak apa-apa, monggo. Tetapi jangan lupakan hijriyah. Dulu pernah kita hafalkan bareng-bareng kan, Musyarara Jumjum Rosa Zulzul Muharram Syafar Rabiul Awal Rabiul Akhir Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Dzulqa'dah Dzulhijjah. Apa lho rasul Januari Februari Maret April Mei Juni. Ya minimal rada enek nuansa islaminya ya. Ora mudeng ora apa-apa. Wong ya mendino ngangge kalender Masehi. Tetapi ada sesuatu yang harus kita jaga secara akidah. Yang kami bahas akidah lagi. Kalau ada acara-acara yang memang tidak dianjurkan, bahkan tidak ada dalam Islam, ya tidak usah berlebih-lebihan ikut melaksanakan. Contoh ya, besok malam tahun baru. Sekarang banyak undangan untuk mengadakan tablik akbar malam tahun baru. Lah ini tujuannya apa Mas? Ya biar nanti anak-anak muda tidak ikut-ikutan sing iya jam pinten ya jam habis isya sampai jam 9. Lah wong nyumet tembang api ini jam 12 kok Mas. Jenengan kajiannya jam sakmono ya menurut saya ya teko engko bar kuwi ganti kostum ning gladak. Lho kan ini ikhtiar Ustaz. Ya berarti
ikhtiarnya mungkin jangan membiasakan kita menyelenggarakan sesuatu yang berkaitan dengan kalender Masehi. Engkau akhirnya jadi kebiasaan tablik akbar menyambut tahun baru Masehi, kan jadi masalah lagi nanti. Takutnya menjadi kebiasaan yang memang akhirnya berarti Masehi tahun baru tanggal 1 kita lebih baik tablik akbar pun, bahkan urusan Isra Mi'raj, urusan nuzulul Quran, Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sampaikan jangan menjadi sesuatu yang sakral. Terus nek masjidin delala duite entek, ya infakirane kepaksa. Sesuk acara Isra Mi'raj biasanya ngundang Dek Iqbal. Awake dhewe ra ngundang sapa-sapa ra duwe duit piye, tolong bantu. Itu salah. Nikmati saja kalau bisa dilakukan, kalau enggak jangan, karena itu bukan perkara yang sakral untuk dilakukan. Bisa dengan metode yang lain. Berarti urgent dah ini Mas, acara tabligh akbar jenengan. Nggih pun nek jenengan ra gelem ya wis tak undang Ustaz Mas'ud. Wow, terus alasannya gitu. Bukan masalah begitu. Tapi kalau ini sudah berjalan berapa lama di masjid jenengan? Ini sudah keempat kali. Takutnya saya ini sudah menjadi rutinitas yang harus dilakukan, dan itu tidak baik. Kalau rutinitas yang harus dilakukan suatu sunnah keren banget. Nah iso dioglah. Tahun ini tabligh akbar, tahun depan bakti sosial, atau khitanan massal, kan selesai, nggak menjadi sakral. Suatu saat keturunan panjenengan melihat sejarahnya masjid ini akan ini bukan rutin kok, ini momentum eventual. Iki pas donaturi akeh kita tabligh akbar tahun ini. Nah, jadi bukan sesuatu yang diwajibkan. Sesuatu yang wajib kan karena terbiasa dilakukan dan diharuskan tuh. Akhirnya lama-lama menjadi habit yang sakral. Kok orang enek bakti sosialnya tahun sesuk tanggal 1. Dituntut ini takmirnya untuk mengumpulkan anggaran ya, untuk bagi beras dan sembako setiap malam tahun baru. Jadi masalah lagi nanti. Ya, jangan mensakralkan sesuatu yang memang tidak perlu kita sakralkan. Biasa saja dan nek saged diselang-seling. Terus contoh lagi, ada muhasabah akhir tahun. Dulu kami selenggarakan Pak, baru sekali. Jadi ada sholat lail jam 11:30 dengan komunitas muda, anak-anak muda itu tahun. Wah, sing kontrak banyak sekali. Ini hal baru ini, bid'atun dolalah gitu ya, kita terima saja karena memang niatnya mencoba. Tapi tahun depan banyak yang tanya, kok orang nek muhasabah tahun mesti wedi disebut bid'ah. Akhirnya dari yang pro saja diuji kita, sing kontra nesu, sing pro berarti tidak kuat ini dakwahnya, takut dicemooh. Itu juga ujian. Tapi kita kekeh ya, jangan sampai menjadi rutinitas di masjid kami tentang muhasabah akhir tahun. Terus ada sholat lail lo menyambut tahun baru bid'ah. Begitu. Wallahu a'lam. Jadi dakwah itu luar biasa nanti godaan dan ujiannya. Nikmati saja, kuping budek Pak. Kalau yakin itu tidak melanggar syariat dan niatnya untuk dakwah. Tapi ya jangan mensakralkan sesuatu yang tidak pernah disunahkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dengan yang adanya contoh dari Nabi dan sahabat selesai. Ya, itu susah kita lakukan. Berapa banyak yang sholat subuhnya kepeksa ini? Ayo. Belum menikmati, ngono kok mikir yang lain. Berapa banyak tadi sholat subuh rupanya mana yang bahagia ya, bahagia seperti main untuk THR ya. Kan nikmat menunggu dalam peluh panas sak jam itu kan suwe tenan antri ini, tapi guyu jean karena ada sesuatu yang ditunggu. Jenengan nunggu sholat duhur mangke apa guyang-guyu? Ada yang namanya sholat duhur, bariki sholat duhur ya Allah jenenge banget ya, ndak ada isine guru ya biasa kecut. Senengi pas sholat duhur kalih ngasar di jamaah kosor takhir guyang-guyu kabeh. Salat saiki ora engko ditakhir. Iya. Ndang cepet lah takdim bae ayo ndang salat. Ndang apa? Kan loro-loroan seneng kita disingkat loro-loro.
Ya itu sholat fardu yang kita bahagia itu pas jamak. Tapi coba siapa tahu kita sholat subuh bahagia, sholat zuhur bahagia, dan seterusnya. Lanjut ibu bapak rahimani rahimakumullah. Sekarang kita mau berbahagia boleh? Boleh. Pergantian tahun ya. Kudune ya nek nalari sedih pak. Ya adalah tahun ini rong entuk apa-apa ya. Target belum tercapai. Kan gitu lah seharusnya. Ya Allah malah bijine anakku ranking 7 saiki dadi ranking 17 ya. Kan habis tanpa rapat ini. Terus banyak hal yang seharusnya kita malah terenyuh, sedih, dan ingat saudara kita di bencana Sumatera ya, kudune mah sedih ya, tapi banyak orang yang omong kosong ya, wah ukur kaya ngono masalah. Nek bisa itu ketika saya pulang ketemu wong kaya ngono kuwi saya doa langsung, ya Allah muga-muga banjir bandang 6 meter tapi ukur lokalisasi perumahan kuwi tok. Apa enggak bisa doa itu dikabulkan? Kuwi kadang-kala pingin ya Allah Solo nek iso 3 meter tok piye ya ben do ngrasake nikmatnya bersyukur kepada Allah. Apa pas malam tahun baru apa udan terus banget angin besar ngono kae ben do. Saya sampai mikirnya begitu supaya ada inilah yang disebut toleransi yang sesungguhnya. Mungkin berita tidak sampai kita karena banyak yang punya kekuasaan untuk menutup berita-berita yang tidak. Pak Bu, sampai sekarang masih ada 3 dusun yang belum terevakuasi dengan baik. Oh apa coba? Valid dari grup relawan kami. Esvakator itu tidak bisa ngambil enak-enaknya ning kono aja nek mobil ada motor yang kula kemarin itu sering kesandung spion Pak. Spion, jadi motor itu terbenam spionnya metungul itu kesandung, ini kesandung kan batu kan, ini kesandung spion, kan keren banget kan? Di sini keren, di sana ya Allah sedih panjenengan. Oke, sekarang saya klimakan di sini. Am hasibtum an tadkhulul jannah, panjenengan semua insya Allah termasuk bagian yang dijamin jannah. Dan level ujian kita mungkin tidak sama dengan saudara-saudara kita di sana. Kalau saya bilang mungkin DNA-nya Samanhudi, Kiai Haji Samanhudi ya, Kiai Haji di Solo pejuang-pejuang itu tidak turun sampai ke kita. Mungkin harus terkena DNA yang lain. Tapi kami lihat di Sumatera dan Aceh DNA Teuku Umar, Cut Nyadin itu ada dalam diri mereka. Bahkan ketika kami sampai di sana briefing sebelum masuk ke pedalaman tempat-tempat yang butuh bantuan itu, kami dinasihati oleh relawan senior. Panjenengan jangan sekali-kali nasihati mereka tentang sabar dan ikhlas. Tidak perlu. Tugas kita adalah membuat mereka tersenyum saja. Wis, ora sedadak ngelus geger, sabar ya Bu, pret. Tidak ada kita selevel dengan mereka Bapak Ibu. Mau kemaki kemayu di Solo kurang enak apa panjenengan hidup. Kalau saya sebut Bu, data penelitian kula resmi nih, saya rilis nih Solo, mana nih? Ben ora kaget, ben kapok ding maksudnya. Nih panjenengan ini umpama lho duwe anak loro, suami siji, istri siji, orang duwe apa-apa, duwe nidit guru iso tuku token listrik karo nyicil SPP. Jadi kan ora duwe duit tenan to. Terus orang duwe motor, duwene pit jengki, areanya radius 7 km maksimal. Itu sudah ada jadwal di Iqbal 77 kajian rutin di Solo Raya, radius 7 sampai 10 kilo. Di setiap 77 km, 77 kajian itu 64-nya pakai snack. Dari 64, 47-nya pakai makan. Tuh. Terus subuh barokah dan kajian buka sunnah. Sepekan enek 3 kali makan. Durung Ahad pagi, durung Jumat barokah, durung masjid-masjid sing ngedem makanan setiap selesai sholat Jumat. Oke. Berarti seharusnya jenengan nek njaluk data kula sing uripe mepet nelongso mecake. Minta data saya ini masjid mana dan urut-urutan rotasi perjalanannya bagaimana. Mang cepake pit jengki loro, tinggal goncengke bojo kali anak, silakan datang sebulan isa urip nikmat di Solo. Pun jenengan garek fokus bayar listrik karo SPP anak. Maamnya difasilitasi majelis taklim. Seneki iso double Pak. Jadi mungkin nek turah iki engko dienggo
siang duhur rasa pengajian iki wis entuk snack. Ayo mau apa? Kurang bersyukur apa? Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kurang nikmat apa panjenengan? Sampai sana ba'da maghrib, mau maghrib, azannya pakai suara sayup-sayup, itu para korban itu keluar dari rumahnya, terus di tempat becak itu tetap melaksanakan sholat. Sehebat apa kita tentang masalah antadkhulul jannah? Sehebat apa tentang pengorbanan kita untuk mendapatkan surga Allah? Wong ogelangan setengah jam misu-misu rame-rame wong kene, wong gentan. Pemenang perumahan-perumahan sing setiap kita masuk sudah full listrik. Open buka omai cedet listrik mati ngomong ngopo. Open enggak bisa. Tahu enggak ketika kami pulang Ibu Bapak, pulang itu karena ada delay sampai Solo itu pokoknya jam 1 lebih masuk rumah karena kuncinya sudah diberitahu letaknya di mana, buka dewe, mandi, seger, mau tidur dan tidak bisa. Ya wis scroll HP nikmat. Tiba-tiba gelangan Pak, setengah 2-an. Wong tidur semua tidak masalah ya. Ya saya nyantai wong HP-nya terus baterainya ada. Nikmat. Di kampung kami itu kan banyak pekerja, banyak dodolan. Mereka aktivitasnya kan menjelang ya Pak Dea, menjelang jam 3 do tangi ya wallah alam. Tangi ini tangi lahir apa tangi gubiak lotek-lotang mulai siap-siap dodolan wallah alam kerja. Ada yang kerjanya Semarang, Jogja, ada yang pakai KRL, pakai jemputan mobil. Gang kami itu luar biasa. Wah, aktivitas sepertiga malamnya banyak. Terus ajak sedilit kamar istri bangun, buka cekrek, api wis ulang seneng ngono kae. Tapi baru kuwi sumuk. Asine cuman setengah PK, gelangan itu sumuk. Dibuka keluar sumuk. Itu baru seberapa jam ya. Keluhan pertama muncul, sumuk. Terus santai dilingkas biasanya kan muruk. Kita ngobrol santai tentang perjalanan, terus sambil WA rame ternyata. Oh, grup kampung kami rame. Pak RT telepon PLN, wah wong siap-siap kerja. Wah, komen-komen banyak banget. Statusnya wis asam kecut gula legi dan seterusnya. Ya, luar biasa. Akhirnya saya nukil dari salah satu video kami di Dusun Payabedi namanya. Terus kalau cut dipersingkat dan sing paling ketokin nerenyuhke sing ndi gitu kan. Terus saya upload posting di grup itu, cek captionnya, Masya Allah ini menjelang subuh kita sudah diuji dengan ogelangan Bapak Ibu. Terus bawahnya, di sana kemarin sudah 17 hari ogelangan, mereka sholatnya tesih kuat, bagus, rapi, khusyuk, titik. Dah gitu tak share sepi grup itu. Sepi, silent niku. Sampai ngrasani di balik WA wallah alam ya. Cah cilik ku mati lho. Mungkin sing kesini dia sing kaken komen itu tadi. Wis bayar lho, teleponan niki wae piye rusak apa dan seterusnya. Saya bilang di sana 16 hari full tanpa listrik ya tetap menikmati hidupnya sebagai orang yang beriman. Silent. Kerasa tak Pak? Setengah jam ogelangan awake dhewe ruwet-ruwete hidup. Padahal kulkasnya aja enek isine, kompor gas ijik muruk, HP pesen GoFood aja iso. Tapi nyalahke PLN TNT-an, apa kerjaane ra becus ya Pak, plek-plek. Ya Allah ya Rabb, banjir bandang Solo 2 jam ya Allah. Coba mau apa? Dan sekarang kita bicara toleransi dalam menikmati tahun baru, malu sama Allah. Mau berbahagia dengan keadaan sekarang, malu. Beberapa mal-mal yang konsultasi kemarin akhirnya sepakat, ya insya Allah kita tidak melakukan acara kembang api. Oh alhamdulillah. Ya mungkin kecil-kecil, ya bodoh aja kecil-kecilan. Awalnya gede memang mau diacarakan di rooftop. Ada 2 mall Solo, tapi konsultasi terus
Di cancel kita cuman yang kecil saja. Yes, minimal ada pengurangan biaya, dan alhamdulillah kita motong kas hampir 3 juta loh. Kembang api loh. Kan 3 juta ya Allah, 3 juta itu dadeke obat iso entuk sak koper kirim ke Tamiang sana. Untuk sekarang, untuk tahun baru ini. Coba dinikmati. Tolong dinasihati nanti saudara-saudara kita. Pengen tahu panjenengan berapa banyak suami yang kehilangan istri dan anaknya sekarang sedang sedih, makan enak ya enggak enak. Berapa banyak anak yang kehilangan bapak dan ibunya. Kok kita biasa banget berita ini. Beda dengan tsunami. Ini yang meninggal 1000 lebih loh Pak. 1000 lebih loh. Dikiranya si Ciloro telu tangisan kok nek wong mriki kok. Ora saya uang kucing loh ya. Sing nyetatus entek sebulan ketiku, ya Allah, kucing loh. Ini 1000 lebih. Dan banyak orang yang masih mencemooh sana. Elah kaya ngono digede-gede gitu. Ya Rabb. Iya ya. Apa perlu ya wong-wongku itu diazab terus? Tapi ya memang karena Allah sudah mengatakan Islam rahmatan lil alamin. Bahkan panjenengan maksiat pun ndak Allah kasih azab sekarang. Bapak-bapak ini meripate nonton wong wedok ayu merek aura kasih yang masya Allah, terus meripate ngolatin Allah ndak suruh malaikat untuk culuk matanya kok. Ibu-ibu yang lisannya suka bikin majelis rasan-rasan ngantek banget berjam-jam, Allah ndak suruh malaikat untuk nabuk mulut kita. Tetapi Allah hanya bilang inna adzabi lasyadid. Saking sayangnya Allah sama kita, nanti ketika sudah waktunya kok panjenengan bisa taubatan nasuha dari dosa-dosa itu, Allah hapus. Kurang nikmat apa kita sebenarnya? Tinggal bersyukur nanti di tahun baru rodok dikurangilah bahagia sing kita fana bahagianya. Mau membahagiakan apa atau sebenarnya kita di malam tahun baru? Monggo dolan karena liburan. Tafadhol. Nikmati makan bersama dalam kepadatan antrian makan. Ya, kalau biasanya makan di resto itu tuh seperempat jam maksimal, indah ingin meh sak jam, bingung, antrinya luar biasa. Monggo itu tidak masalah, tetapi ada simpati yang empati yang luar biasa untuk saudara kita. Kami kemarin bawa uang hampir 100 berapa juta, niatnya di 6 titik, tapi di 1 titik habis. Kami niat dolan ke sana, dolan Pak, 6 titik, tapi baru di 1 titik Kabupaten Tamiang. Kita tidak punya power lagi untuk kemana-mana. Di 1 titik saja masih bingung. Kalau banjir air surut, resik-resik, selesai. Ini banjirnya ada yang sampai 6 meter. Tiang listrik itu sampai ada bekas tanah liatnya loh Pak. Di video kami banyak itu. 6 meter mau apa? 6 meter mau apa? Itu wis ngungkuli kedalaman yang, tapi 3 meternya tanah liat. Terus panjenengan meh ngopo Pak? Ketika surut menjadi dataran baru, banyak yang akhirnya harus mengikhlaskan kampungnya karena tertutup. Ya, akhirnya ada yang nekat karena ada harta-harta yang mereka ingin selamatkan. Akhirnya sehari itu piye duduki tanah liat sejak atap sampai bawah, dan gitu dianggap bukan bencana nasional. Ya wis ya Allah. Tapi kami yakin relawan-relawan yang masih mencintai Aceh sebagai salah satu dari bagian NKRI ini, mereka sampai sekarang bergantian terus berdatangan luar biasa banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, pesan kami monggo merayakan apapun yang hukum awalnya mubah atau syubhat atau lahun sia-sia atau meragukan, monggo secara bijak. Ya, bagaimana kita bisa nanti merasakan zulzilu. Suatu saat kita nanti akan diuji oleh Allah dengan goncangan yang luar biasa. Mungkin levelnya kita sekarang baru daun kuning yang dijatuhkan dari pohonnya. Level ujian kita mungkin baru itu Ibu Bapak. Allah tidak akan mendatangkan angin topan badai kepada pohon mangga hanya untuk menjatuhkan daun kuningnya. Cukup Allah datangkan angin sepoi-sepoi saja, jatuh dia. Belum untuk mencabut akarnya.
Mungkin kita itulah yang daun kuning. Suatu saat nanti ada setiap orang yang beriman yang dijamin surga oleh Allah akan mengatakan di ayat 214 surah Al-Baqarah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah akan datang. Kalaupun panjenengan semuanya nanti tidak pernah merasakan sedihnya ujian Allah sepanjang hidup, wallahu a'lam, bisa jadi di akhir hayat panjenengan sakaratul maut diuji Allah dengan luar biasa sampai kita tidak kuat menahan rasa sakitnya. Mending mati, wah ya Allah timbangannya loro begini. Itu makna dari mata nasrullah. Dan kita terus minta sama Allah, ya Rabb, kapan pertolonganmu datang ya Allah. Itu selevel sahabat-sahabat yang kuat imannya pun diuji seperti itu. Apa meneh awake dhewe sing kakean dosa. Lalu Allah tutup dengan ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Nanti suatu saat ujian Allah datang ke kita sehebat teman-teman kita di Aceh dan Sumatera, entah itu secara bersama-sama atau pribadi kita, maka ingat pertolongan Allah sangat dekat. Tetaplah berbahagia dengan keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nanti di akhir hayat kita tergoda untuk syirik kepada Allah. Semoga semua dalam ketaatan, kuat ujian. Dan ini ujian paling rendah kita di antara saudara-saudara kita di sana. Kita masih bisa ngapa-ngapain, dan semoga setelah ini panjenengan semakin kuat. Ya, nanti kalau mengadakan acara tahun baru, tolong jangan berlebihan. Nek bisa ya cancel sik wae. Kumpul baik-baik saja, uangnya bisa dipakai. Bayangkan dari 100-an titik di Solo itu uangnya dirubah, dikonversi untuk bantuan. Keren banget. Iso tuku pesawat Hercules. Betul, kami hitung ada berapa yang pemkot. Insya Allah pemerintah sudah tidak menyelenggarakan. Ya, berapa? 10 juta lebih loh itu, sing kayak basoka gede itu. Wah, hebat. Ya itu kalau dijadikan obat-obatan atau untuk membiayai relawan medis yang ke sana, para keren biar. Barakallahu fikum ajma'in. Mohon maaf, hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga ini menjadi ibrah untuk saya dan panjenengan sami. Kita lebih kuat, lebih hebat untuk menjalankan hidup ini dengan cara yang terbaik, mengikuti syariat perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.